Jangan cuma tergiur dengan tayangan ataupun tampilan yang menghasilkan puluhan juta per bulan, karena semua darah itu prosesnya beda-beda teman-teman. Karena di peternakan ini butuh pakan setiap hari, butuh sistem penjualan, jadi kita harus menguasai hal-hal tersebut. Kalau di darahnya penjualannya skala besar nggak bisa, ya tentu saja ini akan merepotkan kita. Jadi kita harus lebih berhati-hati, melangkah ke depan, harus memikirkan segala sesuatu, karena di peternakan ini butuh proses, butuh perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Suwandi Ngawi. Salam ternak, salam ngarit. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan selalu ya teman-teman, dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-temanku yang menjalankan. Oke teman-teman, kali ini saat aktivitas sore di kandang kami lagi ini, lagi kasih pakan menggunakan tepung jagung lagi teman-teman. Ini aktivitas sore seperti biasa, aktivitasnya cangarit, ingon-ingon seperti ini, peternakan kecil-kecilan teman-teman bisa merapat ke sini. Dan pada kesempatan kali ini di sini kami akan bahas apa sih yang membuat kita bisa sukses ternak kambing, ataupun permasalahan kita tidak bisa sukses ternak kambing. Jadi ini saya bahas supaya sedikit banyak nanti bisa menjadi referensi untuk teman-temanku peternak pemula yang ingin beternak dengan jumlah yang banyak dan ingin mengembangkan ternak-ternaknya. Jadi begini teman-teman, ini juga menurut pengalaman kami sendiri, pengalaman kami di sini. Saya yakin setiap orang itu juga ingin beternak dengan jumlah yang banyak dan sukses. Saya rasa semua peternak itu ingin teman-teman. Cuman kita itu juga harus melihat celah ataupun potensi di daerah kita masing-masing. Jadi untuk teman-temanku itu jangan tergiur ataupun gampang terpengaruh dengan tayangan-tayangan maupun yang menampilkan misalkan dari per bulan puluhan juta seperti itu. Itu boleh untuk menjadikan motivasi kita, boleh, tapi jangan diambil 100% harus seperti itu teman-teman. Karena di setiap daerah itu sudah tentu itu untuk basis peternakannya itu berbeda-beda, ada yang maju dan ada yang tidak maju. Tuh poin yang pertama. Dan ada yang murah pakan, melimpah pakan, ataupun yang sulit pakan. Nah ini akan menjadi permasalahan untuk di hasil per bulan puluhan juta itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau memang di daerah teman-teman itu melimpah untuk pakan, itu oke, bisa, saya yakin mampu. Karena di peternakan kambing ini saya yakin sekali memang potensinya cukup bagus untuk mendapatkan hasil yang lumayan dan juga untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Itu saya yakin sekali teman-teman. Karena apa? Karena kita melihat dari pendahulu kita, para nabi kita dulu juga seorang pengembala. Jadi di potensi peternakan ini, apalagi peternakan kambing dan sapi misalkan, rojokoyo katakan teman-teman, ini saya yakin memang sangat menguntungkan. Dari zaman simbah-simbah dulu kan bisa beli tanah, beli apa, itu kan biasanya dari rojokoyo ya teman-teman. Jadi saya yakin sekali. Akan tetapi permasalahannya ya seperti itu tadi teman-teman. Dipakan, itu yang pertama. Dipakan itu kalau di daerah teman-teman nggak murah pakan seperti daerah kami, itu pasti juga sulit sekali untuk mengembangkan ternaknya. Karena kita harus membutuhkan sekian banyak lahan untuk menanam pakan. Jadi seperti itu. Kalau kita mengandalkan beli, saya yakin juga pasti juga tidak akan ketemu teman-teman. Apalagi kita di sistem breeding. Walaupun ketemu, saya rasa cuma sedikit sekali. Coba teman-teman yang peternak besar kalau menyimak video kami, mohon di komen, mohon dikoreksi penjelasan kami ini. Kalau memang pakan beli, misalkan full beli, itu apakah bisa keuntungan itu misalkan mencapai 50% ke atas? Saya rasa tidak teman-teman. Tapi juga tergantung di daerahnya juga. Maksudnya begini teman-teman, kalau di daerahnya itu memang murah pakan ataupun murah limbah-limbah dari pertanian, terus harganya murah, itu mungkin juga masih ketemu. Tapi kalau daerah-daerah tertentu, misalkan daerah kami, itu saya yakin nggak akan ketemu. Masalahnya di daerah kami itu nggak ada apa-apa. Kalaupun beli itu kan mahal, harus mendatangkan dari luar kota. Jadi seperti itu poinnya teman-teman. Terus yang kedua, kita juga harus
mengetahui dari penjualan nanti teman-teman. Jadi penjualan ini juga sangat berpengaruh untuk keberhasilan ternak kita. Mungkin kita bisa berternak dengan jumlah yang banyak dengan tambang pakan dan sambilannya beli pakan itu bisa. Tapi untuk penjualannya kita pun juga akan repot kalau di daerah kita itu tidak ada pedagang dengan skala besar. Misalkan teman-teman katakan kalau menurut kami besar itu 50 ke atas maupun 100 ekor. Itu besar misalkan. Itu bongkar sekali bongkar misalkan lebaran haji 20 sampai 30 ekor pejantan misalkan. Itu kalau di daerah teman-teman itu peternakannya nggak besar, nggak ada untuk pedagang yang skala besar, saya yakin juga susah. Contohnya pun di daerah kami sendiri seperti itu. Jadi dengan melihat potensi penjualan ini ataupun menguasai potensi penjualan itu juga berpengaruh untuk kesuksesan ternak kita. Kalaupun kita bisa ternak banyak terus kita nggak bisa jual, itu kan sudah menjadi permasalahan yang serius sekali teman-teman. Nah, seperti itu. Tapi memang saya yakin seperti yang saya katakan tadi, di peternakan kambing ini potensi untuk keuntungan selama kita nggak terlalu mengeluarkan biaya untuk beli pakan, saya yakin ini memang menjanjikan teman-teman. Seperti itu. Jadi mungkin ini juga curhatan kami dan mohon maaf ya teman-teman jika kami itu misalkan ada menyinggung untuk teman-teman yang menyimak video kami, ya kami mohon maaf. Tapi ini kami bercerita, mungkin ini menurut kami real di lapangan teman-teman. Ini menurut kami real karena ini menurut pengalaman kami sendiri. Karena kami di sini pun ingin pengembangan ternak kami itu menjadi banyak teman-teman. Dan lahan-lahan kami pun mohon maaf juga tidak sedikit. Misalkan kami untuk tanam setengah hektar insya Allah, atau setengah hektar ya teman-teman, itu kami mampu punya lahan insya Allah. Tapi untuk penjualannya nanti kita bingung. Nah ini loh teman-teman, ini jadi masalah yang serius bagi kami ataupun bagi teman-teman yang daerahnya seperti daerah kami. Karena daerah kami itu untuk bantuan pakan itu ya jarang-jarang ada teman-teman. Kalau mungkin ada itu cuman dari Titan Kedelai, itu pun peternak itu banyak yang punya sendiri-sendiri. Jadi kalaupun punya Titan Kedelai itu sudah disimpan sendiri. Yang ada cuman mungkin sedikit tapi nggak terlalu banyak, itu dari tebon jagung itu. Tapi kita juga harus punya mesin chopper. Jadi pembahasan kami ini semoga bisa menjadi wawasan baru untuk teman-temanku peternak pemula, khususnya yang ingin menternak skala banyak. Itu jangan mudah terpengaruh ataupun termotivasi boleh, tapi jangan terlalu ambisi teman-teman. Intinya seperti itu, jangan terlalu tergesa-gesa terus mengambil langkah terus seperti itu, jangan. Jadi kita harus benar-benar menguasai semua yang saya ceritakan tadi, karena di peternakan ini prosesnya lama teman-teman. Iya kalau ayam potong, karena dulu saya juga pernah peternak ayam teman-teman, tapi resikonya lebih jauh tinggi karena ayam pakannya beli. Makanya itu saya selalu tekankan ke teman-teman, selalu saya katakan jangan terlalu membeli pakan. Kita harus menekan biaya kos pakan, ini seperti itu. Karena saya sudah berpengalaman di peternakan ayam, mengalami kerugian karena pakan beli, seperti itu. Jadi mudah-mudahan penjelasan kami ini tidak menyinggung dari teman-teman yang peternakannya skala besar maupun darahnya melimpah. Itu jangan merasa tersinggung, karena kami di sini ingin berbagi sedikit pengalaman kami di sini pun untuk teman-temanku peternak pemula supaya lebih berhati-hati dan memikirkan dulu hal-hal yang dibutuhkan ataupun yang akan menjadi resiko di peternakan ini. Karena semua itu butuh proses teman-teman, nggak mungkin instan langsung sekali pelihara begitu langsung kita itu enak tuh, nggak mungkin. Jadi semua butuh proses. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan video dari kami ini bisa bermanfaat dan mengedukasi ataupun menjadi pembelajaran baru untuk kita supaya kita tuh lebih berhati-hati. Dan mohon maaf sekali bila ada kata-kata kami yang menyinggung ataupun kurang berkenan kepada teman-temanku peternak semuanya. Tapi niat kami hanya ingin kita itu harus lebih berhati-hati untuk melangkah ke depan, karena semua itu butuh proses dan butuh perjuangan. Jadi seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat video dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.